banget nih, baru masuk kita langsung diketemuin nama patung Ganesha. Jadi apa sih patung Ganesha? Ganesha itu? Ganesha itu adalah dewa yang berasal dari Hindu dan banyak dipuja oleh orang-orang Hindu. Nah, dia itu memiliki banyak gelar. Dia itu bisa dewa pengetahuan atau dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala, dan dewa kebijaksanaan. Arca Bhairawa adalah patung batu raksasa dan kini menjadi salah satu koleksi pameran utama di Museum Nasional Indonesia. Arca ini menggambarkan Bhairawa atau suatu dewa raksasa dalam aliran sinkretisme Tantrayana, yaitu pengejawantahan Siwa sekaligus Buddha sebagai raksasa yang menakutkan. Arca ini dikaitkan sebagai perwujudan Raja Adityawarman karena ia menganut Buddha aliran Tantrayana kala Nah, di selanjutnya kita berada di Prasasti Anjung Keladang. Nah, prasasti ini berisi tentang penetapan sebidak sawah di Anjung Keladang sebagai sima atau daerah bebas pajak. Tanah ini untuk dipersembahkan kepada Bantara di Sang Hyang Prasada Kabaktian Sri Jaya Merta. Nah, ini adalah anugerah raja kepada raja kepada pejabat desa Anjung Keladang karena telah berjasa ikut memerangi musuh. Nah, jadi kita sekarang ada di koridor yang berisikan tentang patung-patung dan juga arca-arca. Arca-arca ini adalah peninggalan dari zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Kita bisa lihat di sini ada beberapa banyak arca-arca yang mengelilingi bangunan Gedung A. Dewa Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Wisnu ini atau disebut Sri Wisnu adalah dewa yang bergelar sebagai Stiti, yang artinya ialah pemelihara. Nah, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman, yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Dalam filsafat Hindu, Vaisnava, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Namun dalam legenda lain, Dewa Brahman adalah dewa tertinggi. Dalam filsafat Adwaita, Vedanta, dan tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu ini dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman. Brahman itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Nah, terus juga dewa ini enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman. Nah, menuju ke koridor yang kedua, kita lihat di sini di samping kita ada beberapa relief-relief dari zaman kerajaan Buddha dan Hindu. Kita lihat di sini ada beberapa relief-relief yang sebagai hiasan pada zaman kerajaan. Ada relief-relief tentang dewa-dewa dan naga-naga, atau seperti ini relief yang menggambarkan 4 ekor kera. Nah, seperti itu pada koridor yang kedua. Nah, dalam perjalanan menuju Gedung B ini, kita dapat bisa melihat berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia dan berbagai suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini tuh ada peta Indonesia juga, dan tempat-tempatnya ada Sulawesi, ada Jawa, ada Kalimantan, dan juga Sumatera. Oke, jadi kita sekarang berada di migrasi manusia fauna di Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia yang kita huni saat ini dahulu bentuknya jauh berbeda. Perubahan bentuk tersebut terjadi beberapa kali. Pada saat terjadi penurunan permukaan laut, sebagian besar kepulauan menyatu dengan daratan Asia. Terbentuklah jembatan darat yang memungkinkan arus persebaran manusia dan fauna. Ketika zaman es berakhir, terbentuk pulau-pulau. Beragam ciri manusia dan jenis-jenis fauna yang ada sekarang menunjukkan bukti adanya hubungan dengan wilayah lain di masa lalu. Ini contoh timbul tenggelam membentuk Nusantara Kepulauan Indonesia. Berakhirnya zaman es membuat Kepulauan Indonesia menjadi seperti sekarang.
Nah, siapakah nenek moyang Indonesia itu? Apakah ia makhluk ciptaan berjuluk Adam Hawa dengan sosok insani yang sudah sedemikian sempurna itu? Ataukah gambaran dari fosil-fosil hominid purba yang selalu terkait dalam kerangka evolusi? Ketika penelitian biogenetik menyebutkan bahwa manusia modern berasal dari satu orang wanita, Hawa mitokondria, yang hidup di Afrika Timur pada 200.000 tahun yang lalu, maka ia dan keturunannya pun tetap merupakan sebuah produk evolusi. Di dalam evolusi selalu ada spesies yang punah dan yang bertahan. Di sini juga manusia purba tertua di Indonesia ada sekitar 1 juta tahun yang lalu. Contohnya di gambar ini. Di sini ada Homo erectus typic, yaitu manusia purba Indonesia membuat alat dari batu pada ribuan tahun yang lalu. Ini adalah contoh batunya. Homo erectus progresif merupakan manusia purba yang lebih maju, sudah dapat menggunakan bahasa isyarat. Hai guys, jadi ini contoh visualisasi dari pemburu beralat batu di kehidupan Sangiran. Daerah Sangiran sekitar 900.000 tahun lalu adalah daratan yang baru terbentuk. Sisa-sisa wilayah perairan masih terdapat di utaranya, di kaki pegunungan Kandeng. Daerah ini semula memang sebuah laguna yang sangat luas. Berbagai peristiwa geologis seperti pengangkatan dan perlipatan tektonik atau kegiatan vulkanik gunung-gunung berapi di sekitarnya akhirnya menaikkan dasar laguna, menimbun daerah depresi Sala dengan endapan-endapan lahar. Di sisi lain permukaan laut pun surut memperluas areal daratan. Di sini terdapat lingkungan alam purba, yaitu pada tahun 1874 Erzheikl paleontolog berkebangsaan Jerman pernah mengatakan bahwa daerah tropis lebih menjanjikan bagi upaya-upaya untuk menemukan bukti tertua asal-usul manusia. Dan juga prediksi Haeckel ternyata tepat. Hingga kini paling tidak hanya ada 2 tempat di dunia yang paling fenomenal dalam sejarah perkembangan biologis manusia, yaitu ada Afrika dan Indonesia. Di sini juga terdapat fosil yang ditemukan di Sangiran sangat penting bagi sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya kita beralih ke sebelah. Itu ada ensiklopedia manusia di alam purba pegunungan Kendeng dan Bengawan Solo. Di sini juga terdapat fosil manusia purba banyak ditemukan di pegunungan Kendeng dan tepian Bengawan Solo. Selanjutnya ada beberapa hunian favorit di daerah tropis situs-situs manusia purba. Dan juga ada fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Selesai sudah perjalanan kita hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton keseruan kita. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.